Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video tutorial LMS UM Bandung. Kali ini saya akan memberikan panduan untuk membuat konten berbasis video interaktif menggunakan plugin H5P. Plugin H5P ini memungkinkan kita untuk membuat konten menggunakan video yang di dalamnya bisa disisipkan beberapa pertanyaan. Sehingga ketika mahasiswa menjalankan video, maka nanti muncul pertanyaan di dalamnya, seperti ini. Dan ini tuh bisa menjadi tugas sekaligus penyampaian materi. Ketika mahasiswa sudah mencoba, otomatis aktivitas dan nilai mereka akan terekam di LMS. Ya, baik. Untuk memulai langkah-langkahnya, kita masuk ya, login sebagai dosen atau teacher ya, seperti biasa. Jangan lupa nyalakan dulu edit modenya, lalu kita masuk ke kelas yang akan kita tambahkan video. Misal di sini saya menambahkan activity pada pertemuan ke-9. Ini kita klik. Pada menu activity bisa dilihat ada pilihan interaktif konten H5P. Ini bisa kita klik. Kemudian di sini ada beberapa isian yang harus kita isi dan kita setting. Salah satunya ada deskripsi. Jadi ini mengenai deskripsi materinya apa. Misalnya saya sudah membuat sebelumnya di kelas yang lain ya. Jadi di sini saya tinggal menyalin saja ya. Misalnya saya masuk sebagai guru ya. Kemudian di kelas yang sudah saya tambahkan video tadi ada seperti ini contohnya ya. Nah ini saya copy saja untuk deskripsinya. Jangan lupa di display ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian editor ada select content type H5P. Nah disinilah menu utama kita membuat pengaturan terhadap konten video berbasis H5P. Nah di sini ada tipe konten. Jadi kita pilih saja di sini interaktif video. Klik ya. Klik detail, lalu pilih tombol use. Jadi kita menggunakan interaktif video. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian ada beberapa isian ya, seperti title. Title ini jadi nanti disesuaikan aja ya dengan yang akan dimunculkan itu jenis pertanyaannya apa. Misalnya title-nya mengenai teknologi. Nah, kemudian kita bisa menambahkan videonya dalam bentuk upload langsung ya. File video bisa berupa MP4 ya, atau bisa juga dalam bentuk link YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video terlebih dahulu, direkam, lalu diupload ke dalam YouTube masing-masing, kemudian nanti tinggal di paste saja linknya di sini ya. Jadi saya sudah ada contoh, misalnya ini konten yang sudah saya buat ya di YouTube, lalu di-insert. Keuntungannya apa? Kita tidak perlu menggunakan storage yang besar ya, karena kita menggunakan konten dari YouTube. Nah, ini sudah ditambahkan ya untuk step 1. Berikutnya step 2, add interactive video. Nah,
Disinilah pengaturan untuk memasukkan pertanyaan. Jadi, kalau kita perhatikan di sini bagian atasnya ya sudah ada semacam yang dapat kita sisipkan ya di video. Ada single choice, artinya di sini jawabannya ada satu jawaban dari beberapa pilihan ya, seperti pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Kemudian kalau yang multiple choice ini kita bisa membuat lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, ini bisa dicoba satu persatu ya, Bapak Ibu. Misal di sini saya mau menjalankan dulu videonya. Misalnya pada menit kesekian saya ingin memasukkan pertanyaan. Jadi kita stop dulu ya. Baru setelah itu kita pilih di sini, mau jenis pertanyaan apa. Misal saya mau menggunakan single choice set. Nah, ketika diklik berarti sudah ada keterangan ya, dia akan muncul pada menit keberapa, detik keberapa. Jangan lupa di pause dulu, kita checklist ya, supaya ketika sedang muncul pertanyaan, videonya itu berhenti. Jadi bisa lebih fokus. Nah, ini kita munculkan dalam bentuk button saja. Kemudian untuk label, ini nanti yang akan muncul pertama ya. Misal di sini saya beri labelnya. Kemudian untuk title-nya, misalnya saya ngambil contoh yang sudah ada ya di sini. Saya bisa memasukkan pertanyaan ya. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang saya bisa ambil ya. Tapi nanti sebenarnya kita bisa langsung ekspor ya Bapak Ibu terhadap video yang sudah kita buat sebelumnya beserta pertanyaan dalamnya. Kalau kita mau menggunakan lagi ke kelas yang lain, ini kita bisa gunakan kembali tanpa harus setting ulang video dan pertanyaannya. Ya, nanti ada caranya. Nah, yang ini kita mau ngambil contoh pertanyaan. Misalnya pertanyaan mengenai teknologi. Oke, ini saya masukkan aja ya. Misalnya di sini teknologi untuk jenis pertanyaannya. Nah, untuk questionnya di sini ini hanya ada satu pertanyaan, satu jawaban ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya pilihannya ada konten baru. Oke, nah jadi kalau untuk satu pertanyaan ini, ketentuannya pastikan alternatif pertama adalah yang benar jawabannya. Jadi pastikan di urutan pertama ini adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat di sini jawaban yang benar, misalnya ini ya, generate AI. Nah, ini udah benar ya. Oke, ini saya taruh di sini, generative AI. Berikutnya pilihan lain ada misalnya yang lain ya. Kemudian ada. Nah, jadi untuk pilihannya ya, kalau hanya ada satu jawaban benar, di sini hanya dibatasi 4 pilihan. Jadi kita tidak bisa menambahkan answer atau jawaban yang kelima. Ya, dia dibatasin sampai 4 dengan ketentuan alternatif pertama adalah yang benar. Oke, sampai di sini kita sudah membuat pertanyaan beserta pilihannya dan jawaban yang benar ada di urutan pertama. Berikutnya pada bagian bawah ya. Untuk feedback kaitannya dengan skor, kita bisa atur skornya di antara 0% sampai 100%. Misal, untuk satu pertanyaan, kalau benar mendapatkan skor 10%, atau bisa juga 100%. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Kemudian ada pilihan atau menu behavioral setting. Nah, ini kita lihat ada beberapa pengaturan yang sudah dibuat default ya.
Jadi auto continue ini kita biarkan saja. Nah, yang perlu diubah mungkin retry button ya. Jadi mahasiswa tidak bisa melakukan uji coba ulang terhadap pertanyaan. Ketika mereka menjawab salah, berarti ya hanya 1 kali aja. Nah, ini bisa dihilangkan. Kalau misalnya solusi atau jawabannya mau kita tunjukkan, berarti ini tidak apa, di checklist saja. Oke, selebihnya sudah tidak perlu di-setting ya Bapak Ibu. Jadi cukup pengaturan utamanya yang tadi saja. Pertama tadi ya, kita buat supaya dia pause dulu. Kemudian labelnya apa yang akan muncul pertama nanti ya. Kemudian nanti pertanyaannya sendiri apa, beserta pilihan-pilihannya. Nah, karena tadi saya menggunakan 1 jawaban saja, maka di sini ada 4 pilihan saja ya alternatifnya. Dan pilihan yang pertama ini pastikan yang benar. Seperti itu. Oke, berikutnya tadi untuk feedback kita buat skornya, kalau benar dapat berapa. Kemudian behavioral setting, di sini kita tidak terlalu banyak mengubah settingan. Kalau di sini saya hanya menghilangkan retry button ya. Oke, ini kita klik done. Nah, ini sudah terlihat ya pertanyaannya Bapak Ibu. Dan jangan lupa ini harus di save ya, disimpan. Untuk memastikan settingan yang tadi itu disimpan. Oke. Nah, ini kita bisa save ya, jadi tidak perlu di setting semua di sini meskipun banyak menu-menu ya. Saya save. Nah, yang muncul adalah recalculating grade. Kenapa? Karena tadi kita sudah membuat konten video untuk materi sekaligus semacam penugasan dalam bentuk pertanyaan. Sehingga di sini dia akan menghitung grade-nya. Ya. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah mengerjakan pertanyaan, skornya akan direkam dan dikalkulasi oleh LMS. Ya. Nah, ini contohnya tadi ya, sudah ada 1 pertanyaan yang kita buat Bapak Ibu. Ini kalau misalnya nah, ini misalnya saya coba tampilkan ya pertanyaannya. Dia akan muncul ya pada menit yang tadi sudah kita tentukan ya. Misal di sini saya sedang membahas mengenai generative AI. Lalu nanti harusnya muncul pertanyaan ya kalau nanti dia sudah diputar. Ini kita biarkan saja dulu ya di play videonya. Nah, ya, jadi ini sudah muncul pertanyaan 1. Ketika diklik, maka pertanyaannya muncul ya, teknologi apa yang menghasilkan konten baru? Oke. Nah, misal saya menjawabnya salah ya. Oke. Dia langsung sudah ada feedbacknya ya, menunjukkan solusinya atau jawaban yang benar itu yang mana. Oke, tapi tidak ada tombol untuk retry atau mencoba kembali, karena tadi sudah saya hilangkan ya untuk checklistnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk video membuat supaya lebih interaktif, agar mahasiswa juga bisa dipastikan mereka menyimak dan menjawab pertanyaan yang ada. Oke, saya cukupkan untuk tutorial yang kali ini. Nanti kita akan lanjut tutorial berikutnya ya, bagaimana cara menggunakan settingan video yang sudah kita buat supaya kita tidak perlu men-setting ulang ya. Jadi kita bisa menggunakan video dan pertanyaan yang ada di dalamnya ini untuk kelas lain tanpa harus men-setting ulang dari awal. Oke? Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.